Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati sahibul hikam Syekh bin Athaillah Syakandari kota Sawsirah radhiyallahu an wa bi barakati hada zaman wa awani wa syari auliyaika ya Allah hasul maqasidana yasilana alaina min umri dunya wal akhirah Allahumma ftah lana bi futuhil arifin Allahumma ftah lana bi futuhil arifin Allahumma ftah lana bi futuhil arifin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sahabat fadilah, para ulama, para syahid wal asyatidah, para bini sepuh lan tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng Al-Mukarram Gus Farhan bin Kiai Ali Qasim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada semua kawan-kawan saya yang hadir pada malam hari ini, baik dari bangsa lelembut maupun saking bangsa kang kosat mata, karena banyak di tengah-tengah kita juga yang berbondong-bondong untuk ngaji dan banyak yang wangi, termasuk Mas Imin. Alhamdulillah. Oh jadi kuda ya engkau panas ya sih karena pelembungan. Alhamdulillahirabbil alamin semuanya. Pada malam hari ini kula saha panjenengan tansah pinaringan taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, masih dipun takdir dikersakaken kalian Gusti Allah saged rawuh guna bersama-sama bersimpuh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala via Rotibil Haddad, dan juga bercermin pada hikmah-hikmah para kekasih Allah, khususnya Syekh bin Athaillah Syakandari kota Sawsirah radhiyallahu an dan para mutasawwifin yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertepatan pada hari Ibu tanggal 22 Desember ini, kita berharap kembali kepada rahim para kekasih Allah Subhanahu wa taala untuk bisa disowankan dan diusulkan oleh beliau-beliau kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Termasuk acara Selasaan seperti ini itu adalah merupakan satu rangkaian yang mana saya berusaha untuk ikhtiar ya. Saya dulu itu orangnya itu tidak betah di rumah, seringkali hinggap di belantara mana saya juga nggak paham. Saya sebagaimana Mas Imin dulu, saya juga sering kelayapan, dan dari kelayapan itu juga saya itu minimal punya keinginan, meskipun itu pada awal-awal terdahulu masih belum bisa istiqomah, minimal mencari cara ya apa sekirane aku bisa silaturahmi sowan, minimal sekedar untuk mencium daripada asto daripada perempuan yang melahirkan saya, yaitu ibu. Karena ibu bagaimanapun juga adalah merupakan satu kekuatan yang tidak terhingga nilainya bagi siapapun saja anak manusia. Ibu, bahkan ibulah yang membukakan kepada kita pintu-pintu surga yang paling indah. Karena permulaan dari kehidupan itu adalah melalui yang namanya sentuhan lembut dan kasih sayang daripada seorang perempuan kepada kita. Rasulullah menyatakan seperti itu, sehingga oleh orang-orang Jawa dikatakan perempuan terlebih ibu kita itu adalah pangeran katon, yaitu Tuhan yang mengejawantah dalam kehidupan. Wali sing tidak struktural tetapi dungone sing sangat ampuh, mustajabah, yang bisa mengantarkan siapapun saja yang menjunjung tinggi daripada ibunya.
Makanya berbahagialah kalian. Misalnya hari ini masih ditunggu oleh ibu, itu artinya surga itu masih benar-benar terbuka sangat lebar sekali bagi kita. Tetapi kalau misalnya orang tua kita termasuk ibu kita sampun sumari wonten alam barzah, ya kita bisa silaturahmi ke tempat beliau disemayamkan sembari mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita, dan kita berharap dari alam kuburnya ibu kita ini mentransfer jalan-jalan mudah yang akan kita lalui di kemudian hari. Ini ibu. Jadi termasuk kita hari ini dipertemukan tiap minggu hari Selasa ini adalah merupakan dari kekuatan daripada seorang ibu. Saya dulu berusaha pulang ya tiap hari Selasa. Minimal ya kita ngopi bareng, beradu asap rokok ya sambil bercerita. Tapi biar itu lebih mengarah, lebih mengena, makanya kita bikin acuan referensi pada waktu itu karena saya lagi demen-demennya membuka kitab-kitab para kekasih Allah dan nyarkup jadi sarjana kuburan ya. Hinggap dari nisan satu ke nisan yang lain, nisannya para solihin menjadi kupu-kupu nisan dalam bahasanya Mas Eka. Itu saya hikam. Jadi minimal cara pandang para mutasawwifin, wong-wong sing atine ricik, wong sing atine tulus lan murni, sehingga insya Allah dengan bercermin dengan hikmah-hikmah beliau, seberapapun kita ini perjalanan rel kita ini mencelat atau pasti ada aura yang menarik kita untuk kembali kepada fitrah, kepada kesucian, sehingga kita ini sedikit demi sedikit seiring dengan perjalanan waktu bisa menemui fitrah kemanusiaan kita yang Abdullah berarti kawulane Gusti Allah. Inilah kenapa tasawuf? Apakah nggak terlalu muluk bahasanya? Apa nggak terlalu mengerikan bagi anak muda yang labil seperti kita yang masih jigrat dengan dosa? Tidak. Justru tasawuflah satu-satunya ruang yang menyapa manusia secara utuh. Terlebih pada masyarakat yang berubah. Masyarakat berubah, kalau Nogosari masyarakat berubah. Sehingga menyisakan banyak misteri, menyisakan banyak tanda tanya, dan menyisakan problematika yang harus diselesaikan. Dan tasawuf adalah jawabannya. Karena tasawuf bersedia menyediakan ruang-ruang yang paling tersembunyi untuk dimasuki manusia untuk sekedar istirahat dari kepenatan hidup yang dijalani karena kompleksitas permasalahan yang dilakukan. Ono sing geger ambek bojone, ono sing tiba-tiba jatuh karena roda itu berputar, ada yang berjuang untuk menempatkan hati pada seorang perempuan, atau banyak hal. Jawabannya yang tasawuf iki sampai dikai lampu jak iso padang dalane, sehingga kita ini bisa mengukur sampean kabeh iso ngira-ngira langkah apa yang harus saya tempuh dalam mengisi ruang kehidupan yang sudah terterangi oleh lampu ini. Itulah tasawuf. Jadi bukan hal yang terlalu tinggi, tapi ini adalah kebutuhan yang paling dasar karena manusia duwe Gusti. Dan seiring perjalanan waktu menungso lali ning Gusti, lek balik ning Gusti Allah, mesti jawaban-jawaban itu akan menjadi mudah. Dan ngoten nggih. Jadi soal kesenangan itu ya soal rasa saja. Kayak sebagaimana statusnya Mas Rofi itu sangat luar biasa. Ya kita nikmatilah kehidupan ini wong arek nom. Entek-entekno wis kabeh wis. Berbagai macam kesenangan, berbagai macam kenikmatan atau apa yang berbau duniawi, sejauh mana bisa kita melangkah ke sana. Toh di situ kita tetap menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di balik itu semua.
Yo kadang-kadang ning masjid, tapi Gusti Allah yo ilang. Kadang-kadang sujud, Gusti Allah yo kabur. Remeng-remeng. Ki kan keliru kabeh. Ya mending lah kita ini ada di pantai sambil kemudian kita touring. Apalagi dalam nuansa pengantin baru ya. Sing ono sing memeluk dari belakang sedemikian erat. Pelukan sih luar biasa. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan tinggal bagaimana kita memainkan saja. Itu kesenangan soal rasa. Makanya wong seneng barang kalir yo monggo terus ngopine yo ngingu manuk. Padahal manuk siji yo gak ke rumah. Dan ini pakainya. Ya kan? Ya gak masalah, bukan yang aneh. Ono sing seneng kelayapan, ono sing seneng clubbing, ono sing seneng meko ya. Transaksi remang-remang ning kono. Ya. Kalaupun ditutup itu pasti ada sesuatu yang kurang. Jatah-jatah sosial yang tidak disalurkan terdistribusi. Nah ini penting. Makanya orang yang sehat adalah orang yang bisa ngomong jiwa dan hatinya untuk senantiasa dekat sama Allah yang sehat. Lah termasuk ngaji hikmah itu adalah satu nutrisi, sentuhan-sentuhan untuk kesehatan jiwa dan hati. Saya gak oleh. Lah urip iki yo kadu berjuang, wis niscaya. Karena tidak ada hidup yang kemudian tidak ada tantangan di situ. Semakin kita tinggi makom derajatnya dimuliakan oleh Allah, maka akan semakin tinggi pula rintangan problem yang harus kita jalani. Karena orang-orang besar itu ya seperti itu. Dalam para pepatah mengatakan semakin tinggi pohon maka akan semakin kencang angin yang menerjang. Lek kepengin dadi wong gedhe ya problemnya gede. Ya padha mbek sampean saiki dadi buruh ya enak, mikir paling tenaga, puter tenaga. Tapi lek sampean dadi rada dukur, manajer atau apa ya permasalahannya ya kompleksitas permasalahannya juga akan lebih tinggi tanggung jawabnya, lebih-lebih sing duwe. Anggite enak disawang wong. Wen arek wong gorek klutak-klutuk mobil telu. Ora lapo-lapo bojone papat. Dari mana dia hidup itu sawangane wong sing lakoni. Apa? Jadi saya dulu pernah bergaul dengan orang-orang yang punya perusahaan. Tanggal 20 ke atas seperti ini. Kami kira ribu. Mikir apa jange tanggal awal karyawanku iso bayaran. Boleh utek ya, muter sama. Saya ngomong enak sampean Pak, enak apa nih? Bener aku mangan ku yo ngene iki suka putih. Wandok. Itu paling mewah, padahal yo banyak. Ya sementing kayak Gus Imin ngene lah. Cek isa ngopi ning ndi. Ya, iso ngopi, ana arek wedok ya disopo. Assalamualaikum. Kan gitu. Ini penting untuk kita tanamkan bahwasanya dalam kehidupan perjuangan itu niscaya. Kita nggak boleh kalah dengan hal-hal yang menggelincirkan kita untuk sesaat. Karena uang sinawang itu mesti Mas Rofi nyawang Mas Iwan rek keren terus nih. Mas Iwan nyawang Mbak Jafar, Gusti Allah ketiga ya. Kedua ya. Saling nyawang. Padahal ya tidak. Kenapa enak ya? Karena kita menjadi penonton bukan pemain. Ya padahal bal-balan loh. Kan gawe kono goblok ngono gak mlebu. Anggite sikile dhewe. Itulah yang namanya kehidupan. Tapi kita dikasih satu nasihat sama Rasulullah Muhammad SAW ya. Dan kesabaran di dalam menghadapi rintangan dan kesulitan itulah yang akan mengantarkan kita pada gerbang-gerbang kemudahan di kemudian, karena pertolongan itu akan diberikan kepada orang-orang yang sabar.
Dan orang-orang yang sabar pasti adalah orang-orang yang berjiwa besar. Dan orang-orang yang bisa berjiwa besar pasti pikirannya akan besar pula. Lek wong pikirannya gede, maka dia itu akan martabatnya akan besar. Dimulai dari mana? Daripada sabar. Inna nasra ma'as sabri. Pertolongan Gusti Allah bareng dengan kesabaran orang itu menerima hidup dan kehidupan. Angel soalnya sabar, soalnya ganjarannya ya swarga. Kita sabar. Sabar ya. Makanya dalam Al-Quran ada redaksinya, sabar itu nggak ada batasannya. Isbiru wasobiru warabitu. Ngoten Gus nggih. Sabar, sabar-sabarno dan kualitas kesabaran ditingkatkan lagi. Almarhum ayah saya ketika tahun 69 menjadi delegasi daripada Pondok Pesantren Sidogiri untuk menjadi guru tugas di daerah Kebon Candi kalau nggak salah di Pondok Darun Najah ya Kiai Jafar Shadiq almarhum. Itu merasa keberatan karena banyak orang pandai, banyak orang-orang yang kemudian harus dibimbing itu adalah putra kiai-kiai besar. Yo kadu sabar. Ini termasuk di antaranya ada yang saya kenal yaitu namanya Kiai Haji. Sekarang itu Kiai Haji Sholatul Haq yang menjadi salah satu pengurus Pondok Pesantren Sidogiri karena juga keluarga daripada Kiai Abdul Adim yang ceritanya kemarin saya ceritakan, wali adal dari Sidogiri itu. Akhirnya dinasihati sama pulang sowan sama Kiai Khalil Nawawi Sidogiri al-Maghfurlah, seorang wali mastur ya, kakak daripada Kiai Hasani Nawawi yang menjadi orang yang pengasuh yang paling terkenal zamannya Sidogiri yaitu Kiai Khalil Nawawi. Dinasihati itu tadi isbiru asobiru warabitu. Ya kita harus berusaha sabar. Berusaha sabar. Dan orang yang sabar itu bisa dengan mudah jika kita ini menjadi pribadi yang bersyukur kepada Gusti Allah. Soalnya apa? Wong sing syukur itu jiwae merdeka. Wong sing syukur itu mesti wong sing sugih. Lebih-lebih kaya tentang rohani, Gus. Dimulai dari pribadi yang bersyukur. Kanjeng Nabi yang ngono, enteng ae sembayang sampai sikil laku karena dia itu ingin mencapai martabat sebagai abdan syakuron. Kawula ingkang syukur dumateng Gusti Allah. Ini Mas Imin ya. Karena orang yang bersyukur ini hatinya lunak, hatinya jernih sehingga mampu menangkap sinyal kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada setiap fenomena hidup dan kehidupan yang ada. Makanya hikam yang kemarin itu mengatakan bahwasanya dalam kehidupan himmah kita apa himmah Gus? Idealisme ya. Idealisme kehidupan kita itu harus benar-benar dalam bingkai bagaimana untuk berdedikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Himmatuhu lillah. Terusipun Saisan Jambes ngoten niku. Himmatuhu lillah. Idealisme uripe sampeyan kabeh iku kadu sampeyan dedikasino untuk persembahan kanggo Gusti Allah. Napa-napa perkawis ingkang mubah jaes iso dadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala monggo dipun niati dipun dentangaken lillahi ta'ala. Rupa-rupa sampeyan ning pabrik, rupa-rupa sampeyan ngingoni bojo. Kaya wedhus e bojo ya. Nafakoi lah. Itu merupakan bagian daripada kita ini sebenarnya berjalan menuju Allah. Jadi jangan bayangkan lek menuju ning Gusti Allah marino lifestyle-nya ya wis mambu masjid tok. Mampu-mampu yang tidak. Berarti kita melakukan dikotomi pemisahan ini dunia ini akhirat. Padahal ketika Anda berjalan kepada Allah, dunia dan akhirat itu telah ikut Anda. Rupa-rupa kayak Gus Farhan nyapu
ya kan? Koyok-koyok peristiwa-peristiwa duniawi, tapi jika itu dimulai diterbitkan dengan lillahi ta'ala, itu adalah satu hal yang sangat sakral. Itulah bentuk sujud Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Jafar ngambung bojone. Kayak Mas Eka ngumbah sepeda lho. Paribasan kata ngumbah sepeda kan kaya kedonyan. Waduh, ngotasi barang mati sepeda dilas. Padahal kan tidak. Jika itu kita lakukan karena kita bertanggung jawab, itulah indahnya Islam. Itu berarti proses perjalanan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai video call sama istri Anda yang lagi berjauhan untuk membentuk satu romantisme dalam rumah tangga biar harmoni, itu juga bagian daripada kita ini berselancar dalam dunia rohani. Karena seorang perempuan juga perlu dibahagiakan. Masa ditumpai dore? Ya, masa ditumpai dore kan tidak. Biar itu ibu daripada yang akan melahirkan anak-anak kita yang akan menjadi investasi kita dunia dan akhirat. Anak itu investasi dengan catatan sampai KTP pendidikan sing benar. Ya Mas Eka ya, persiapan. Marono anak ya wis gede, kata tambah cilik anake. Kata tambah cilik anake. Anake tambah gede. Lah anak tambah gede tambah karepe. Saiki sampean disawang enake iso gendong anak. Anak kanca itu tanggung jawab. Tanggung jawab Mas Imin. Anggere mek gendong anak. Lah terus disusoni opo? Nah, jadi itu ya. La tata'aka niyatu himmatika ila ghairi. Janganlah sampai himmah kita itu terfokus kepada segala sesuatu yang selain Allah. Ini secara hakikat. Cara hakikat dalam pertengahan sesuatu yang hati. Wong sing sempurna kan pasti berselaras. Lahiriah iya ditekani, batinnya juga ditekani. Ya, contohnya kalau yang tak sedikit saya singgung di khutbah Jumat itu. Dalam kita memandang seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini ya, kita harus mengetahui bahwasanya apapun yang terjadi itu adalah bagian daripada kehendak Allah. Itu pandangan ini ono masalah ben-bene. Oh aku saya kena lorotan. Oh aku sekarang diputus sama kekasihku. Oh aku dibenci oleh tetanggaku, punya problem dengan temanku dan lain sebagainya. Ini kan harus yang kita selesaikan secara lahiriah. Bukan berarti wah siku wis Gusti Allah. Itu pandangan batin, harus sadar itu betul seperti itu. Tapi lahiriah kita harus melakukan takbir. Bahasa saya kemarin takbir. Karena kata para ulama dikatakan at-tadbiru nisful ma'isyah. Catat Yus. At-tadbiru nisful ma'isyah. Aku lagi ngaji di tempat dhewe wis mana? Mana? Iya serius. Moral betul-betul dhewe. Karena ya saya ini ya itu termasuk bagaimana silaturahmi. Bagaimana juga beliau kan ya putrane ayahku, adik. Yang dikadang-kadang sebenarnya itu dulu Gus Uzi ini. Kalau saya dibiarkan ya aja. Jakno wis keloyongan nang dene. Tapi mulai kecil yang di kader itu ya Gus Uzi. Gus Uzi, di kader Gus Uzi. Cilik ayang ngaji tafsir iku andeng ning masjid sing ngawali ngaji yo Gus Uzi. Masih inget mungkin ya. Ya surbanan ngono teges ngono kaya ngaji ngono mlaku kula ngaji. Ya kan ekta. Ya seperti itu makanya saya dan kebetulan yang kurang beruntung dalam pendidikan ya khusus ini. Karena waktu kecil sudah ditinggal almarhum ayah saya, sedangkan saya kan sudah melalang buana. Sudah hinggap dari satu titik ke titik yang lain, dari satu hati ke hati yang lain. Kesusi ini masih belum, masih
masih mencicipi yang namanya Sunan Derajat saja sebagai pesantren. Ya, kalau Mas Uzin ya juga masih sudah ada di langit. Dan Mas Uzin kita produk-produk lokal. Tapi lokal-lokalnya karena almarhum ayah saya ketika melakukan kebaikan itu sawabul amalnya, ilmunya disalurkan kepada putra-putranya. Makanya transfer pun bukan hanya dalam masalah duit, transfer pengetahuan dari orang tua ke anak itu ada. Makanya kayak kemarin ketika pergantian kepemimpinan wafatnya Kanjeng Romo, itu kan ada istilah kalau perlu nanti saya transfer ilmu semua yang saya miliki kepada pengganti saya. Ya itu memang ada dalam dunia rohani. Makanya sampean ngamal apa termasuk nggo panganan ngene iki ya sawabul amal ya sampean paling eno ning ahli kubur sampai sedekah gak ngerti gak ngenteni ngundang wong sak RT slametan. Sampai berbagi rokok, mana Gus Imin, wah itu rokok terbaik nih Mas Fuad ya. Saya amal ning sopo ya wis tutup padha ae. Sama. Jadi sekecil apapun sawabul amale sampean sebut. Lek gak sampean sebut, yo gak sampean tok. Tapi lek sawabul amal ahli kubur yo atuk, sampean yo atuk. Rahasianya di situ. Makanya para kiai-kiai itu rata-rata kan seperti itu. Sampai kiai-kiai biyen kan poso riyadho 10 tahun, 9 tahun, Mbah Hasyim, Mbah Wahab. Ya rata-rata lah semua ulama-ulama orang besar itu tirakat. Tirakatnya gak dipek dhewe. Separuh gawe santri-santrinya, separuh gawe keluargane. Kan gitu. Jadi mulane lek mondok ning pondok-pondok gede kok enak. Apa maneh pondok-pondok sepuh. Glibet ning kono ae barokah wis. Masih gak diulang apa-apa ya wis mulai ya iso-iso dhewe. Soale masuk ka melok tirakat, kena tirakate gurune. Iku jenenge barokah. Luwe-luwe lek pas mondok taat. Ngene. Jempol apa? Yang ngene kae jempol kan ngene. Lah yang iso le ngalah ya jempol iki jempol apa iki. Nah, jadi itulah faktor keberkahan. Jadi himmah kita itu jangan kita gantungkan kepada yang selain Allah. Kalau ada permasalahan ya diselesaikan cara lahiriah. Sembari batiniah kita ini ingat sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Takbir itu usaha ya harus sekuat tenaga. Meskipun sampean memandangi bahwasanya usia kita ini pun bagian daripada takdirnya Gusti. Iku ricik jenenge imanul kamil ya seperti itu. Wong sing gak sempurna amale ku ya bukan berarti orang yang pas itu hanya di dalam masalah hati. Lek tampilan lahirian ya padha sampean. Ana sing merumput ning sawah, ana sing macul ning sawah, ana sing ngaritno wedhuse. Ana sing nyervis komputer, ana sing YouTuber dan sebagainya. Ada yang juga yang berpacu dengan bisingnya pabrik mesin, ono sing dokar, sama semuanya tampilan lahirnya ya normal kayak menungso kabeh, tapi dia tuh dititipi kekhususan di hati. Artinya jampu kumpul, lagi nggak bisa terdeteksi. Mulane jalannya adalah jalan husnudon. Mek kebetulan ae kadang-kadang sing dadi wali iku sing dadi umum iku ya kiai, ya ustaz ngaji. Kebetulan, padahal tampilan-tampilan lahiran seperti apapun jika hatinya jauh sowan kepada Allah, dia itu orang yang khusus. Sehingga seluruh aktivitas duniawi dan peristiwa yang manusiawi itu tidak memalingkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya tangane nyekel peso ya, garap sepatu. Tapi sebenarnya dia itu sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya iki lho sing diarani ku sing lek kepindah di wong khusus ya tasawuf adanya di sini. Bukan berarti wong tasawuf ngomong garap donya salah. Kadang-kadang saya itu kemarin tuh posting ya. Kawan saya tak kasih. Waduh aku wong ampung. Padahal dia itu kiai, dia besar. Khawatir wedi, dikira tasawuf udah seperti.
Padahal itu kiai santrinya ribuan. Takut. Itu wong umum besok gak tutuk ning kono. Itu kan berarti kan membatasi rahmat dan fadhilnya Gusti. Itu loh persepsi yang salah. Lebih-lebih zaman dahulu sebelum ada Mbah Majid itu tasawuf disembunyikan betul. Kayak ilmu yang diajarkan sampai ono digambarno iku ya, lek film sing salah iku wali kumpul di tengah pulau mari ngono ono cacing. Ono cacing ngrungokno. Karena ini ilmunya tasawuf baru dadi wong dadi sithik jenar kan ceritane menungso teko cacing. Enggak ada itu kata. Di mana enggak ada. Manusia ya min lemah itu. Minati. Yo iso ae Gusti Allah gawe tapi enggak masuk itu. Karena cuma ingin menggambarkan yaitu batasan-batasan saja. Ya. Makanya penting di sini. Lah sampai sumbo ikhtiar. Jaluk tolong ning wong apakah itu termasuk himah kepada min hoiri tadi ya tidak. Lah sampean pas ikhtiar kan bene. Sampean minta bantuan siapa gitu. Kan ini minta bantuan manusia bukan minta bantuan Tuhan. Apakah kategori itu ya tidak. Fisiknya kita memohon bantuan. Tolong dek, tolong cak, tolong mas, tolong yuk, tolong ning ya. Tapi artinya kita itu menyaksikan iktimat marang Gusti Allah. Kita cuma ikhtiar lahir saja. Sembari hati kita ini menyaksikan al-mukti yang kemarin saya sebut di khutbah itu al-mukti. Dan yang Maha memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yo kebetulan saja Anda punya teman, punya relasi, kemudian sampai sambati iso ngijabahi. Tapi yo ijabahnya yo gak kena di arep-arep. Kadang-kadang kan dia padha sumpeke. Wong sumpek kepada wong sumpek. Sambatin nang wong sumpek, gak ngerti yo kene yo padha. Kata yo memang lho sinawang ya. Malah disambati gini, gak ngerti. Lah kene ku luwih parah stadium 4 gini misalnya. Itulah makanya ya ikhtiar ya harus bergerak. Makanya dalam penggambaran di Al-Qur'an inna sofa wal marwah min syairillah, untuk menemukan tanda-tanda daripada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala kita harus bergerak. Dewi Hajar ketika ditinggal Ibrahim alaihissalam bersama anak kecilnya Ismail gak duwe banyu, gak ono banyu, bingung golek. Melintasi bukit Safa dan Marwah. Berapa kali? 7 kali. Baru di tengah itu ada satu keajaiban, mukjizat daripada Allah, dari kaki Ismail alaihissalam keluar sumber mata air. Ini kan proses ini. Dan memang kebetulan berselaras dengan kehendak Allah. Menurut. Artinya lah sampean ngerti skenario seperti ini itu enggak terlalu stres, psikologi ini enggak terganggu. Ono gagalo kaya apa, ya tetap tersenyum. Karena di balik kegagalan itu adalah memang Allah telah ada di balik layar. Luwe-luwe jari saya benar atau rasakan dari al-man'u ainul ato. Apa yang tercegah dari apa yang kita raih sesungguhnya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu asli itu. Mulane atine aja cilik lek balak-balik mencoba menautkan hati kepada perempuan kaya sik gagal. Jadi mesti Gusti Allah menyiapkan skenario Imin akan dipertemukan dengan orang yang betul-betul matang yang akan mampu membimbing Imin. Kok kepethuk sing wingi tambah rusak. Ngono lho Min. Sing tegak nih. Sing tegak iki. Kecil atine. Balon gua ada 5 Min. Ini meletus sih balon hijau, sih ono apa-apa. Ya. Aku lek apa Imin melok ngaji saweneng aku. Ono temane yo. Aku kena tema wis kan. Tema Imin ae lah. Ya jadi itu ya. Jadi kalau sampai minta tolong sambatan ke siapapun saja, minta tolong, hatinya nih harus iktimat kepada Allah.
pada Allah. Ambil rokok amin nggak apa-apa Ben. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah sambil hatinya dihadirkan yang memberi yang al-mu'ti adalah Gusti Allah. Jadi enak seolah-olah kita ini orang-orang yang senantiasa jibrat karo donya, tapi jauh daripada itu justru hati kita untuk Allah Subhanahu. Tampilan fisik lahiriannya adalah kita sebagaimana orang biasa, ya ning pabrik, ya ning sawah, ya ning toko, ya kadang-kadang nang pegadaian, ya kadang-kadang nang yapusa, ya. Tapi tetap hati kita ini loh. Ya. Ya kan? Tapi hati kita ini terbungkus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala iku sing sempurna. Jadi coba bayangkan ya boleh lek wali seperti iya enggak sama lah ya wis. Ya kadang-kadang ngopi, kadang-kadang ya ditelepon bojone kok kon mulih ya diamuk. Karena ya bungkus manusianya sama. Manusiawi. Hukum manusiawi akan berlaku kepada siapapun saja ya ngantuk. Kadang-kadang ya dipan ya ngantuk barang. Iya kadang-kadang tipan yang ngantuk, kadang-kadang moran berkati metu moran melek. Mulai mangan lagi, acara puncak ya. Sama, makanya ini loh kenapa sih kok tasawuf yang saya sajikan? Ya karena itu dengan mengenal tasawuf justru hal-hal yang remeh, hal-hal yang itu bisa kita gunakan kendaraan sebagaimana menuju Allah Subhanahu. Karena enak kan? Gak harus bertentang terus. Ya peredam lah minimal. Jaga kaum muslim. Itulah salah satu kenapa? Bukan cimelipen enggak. Apa lek tasawuf karo garap duit jari sapa? Ya harus. Harus lembur ya barokah iki lembur-lembur jabare gak ngerti aku apa lembur-lembur gak paham. Cetak ono aku gak paham. Jadi itulah. Ya, jadi itulah sampai Natalan ambek pabrik ae gak masalah ya. Jadi itu ya. Saya teruskan ya. Apa wis suwe iki? Semangat ya. Kok dapat sih ini. La tarfa'anna, janganlah engkau utarakan ayuhal murid, wahai orang-orang yang berjalan di jalan Allah, ila ghairihi maring saliyane Gusti Allah hajatan apa-apa sing panjenengan butuhaken. Ya. Jadi enggak usah diaturkan, curhat juga enggak masalah, tapi curhat itu kan sebagai satu wasilah. Contohnya sambatan yang sopo, ya nggak masalah, diperbolehkan. Tapi itu hati loh, hati kita tetap harus menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena curhat itu juga harus care lah. Kadang-kadang lari kenemunan ini berpotensi untuk kerasukan. Like, sekedar kerasukan barang halus nggak masalah. Lebih berani konslet. Sama masjid itu kan ya, masjid itu kan wong temen, wong jujur tapi kemenangan. Mek gara-gara mecano piring, peti dipikir. Macet ya. Piringnya pabrik. Mek gara-gara karena meneng enggak tahu ngomong, enggak tahu dari konco. Ya. Akhirnya terjadi seperti itu. Mulanya ya curhat ya harus. Tetapi hati kita harus kita sertakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa latar fa'ana, jangan utarakan ayyuhal murid. Wahai orang yang berjalan di jalan Allah ila ghairihi marang saliyane Gusti Allah hajatan apa hajatmu. Apa hajatmu? Kita punya permasalahan, punya problem atau hal-hal yang mendesak. Tapi yang harus kita bingkai di sini ini huwa muriduha alaika ya. Semua itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siapa yang meletakkan? Ya Gusti. Kalau kemarin saya katakan bahwasanya makana
huwa lahu makana lahu huwa wati'an. Kan ngono guys ya. Siapa yang memberikan ini? Siapakah yang kemudian Anda katakanlah tiba-tiba banyak macet sopo? Yo Allah yang memang memberikan skenario seperti itu. Cuma cara lahiriahnya mungkin waktu itu sampai ngliwati ning ngarepe omah sing durung dadi ning kono ana pakune. Marono bane kena paku itu kan cuma tampilan lahiriah. Satu hal yang kebetulan. Tapi sesungguhnya di balik itu sudah ada skenario dari sana. Lek ngono kan ya enak. Akhirnya guyang-guyu masih kena ban berdas. Guyang-guyu betul. Masih nonton atau ya wis santai. Karena ono safetin ngene wisan. Wah, Gusti Allah iki. Ya serius sih, syaku ya iya sih. Turun sampai sampai sering saya terjadi itu. Pokoknya wis pas umpek menungso mesti lingene Gusti Allah. Wis lali nama iku. Lewis seneng nang Mexico. Nah, ini seperti itu. Huwa muriduha alaika, yang meletakkan itu semua, yang menurunkan peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidupmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, fa kaifa yarfa'u ghairuhu? Maka apakah bisa orang lain itu mengangkat atau menghilangkan permasalahanmu? Maka nahwalahu wadian. Padahal yang telah meletakkan posisi-posisi permasalahan itu adalah Allah Subhanahu. Ini secara batinnya loh ya, jangan campur aduk. Merumahan mau nentok kalau tidak. Ini cuman respon hati ketika terjadi satu permasalahan. Ingatlah di dalam hati bahwasanya itu ada kehendak yang di luar kehendak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Urusan lahiriah sampean tadbir ya harus. Pane kena paku ya tuntunan boleh tempel pan aja mau Gusti Allah meneng itu kalau sampai ya salah. Tapi kondisi hati loh sampean netralisir supaya sampean enggak terlalu iki loh jubel. Ingatlah ada kehendak yang tidak bisa kita tolak, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara lahiriah ya harus kita selesaikan secara hukum-hukum kausalitas yang terjadi dalam kehidupan dunia. No korupsi ya tetap harus dihukum secara sosial. Kamuran aku korupsi aku tobat ya tidak, dia dikucilkan di masyarakat, ditangkap ya nggak masalah. Dia melakukan satu pencurian sekecil apapun, ketika konangan di tengah masyarakat ya harus berhadapan dengan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Apa hukum adat, apa hukum positif ya itu harus kita lakukan. Urusan dia kemudian bertobat itu urusan dia kepada Allah. Lain yang distawa penak. Sampai tobat sudah selesai, tetapi hal yang terkait dengan kemanusiaan itulah yang harus diselesaikan. Kalau dalam bahasanya waminal selengkerin dikatakan birokrasi kompleks. Mana loh Gus? Nah, jadi ini pertanyaannya fa kaifa yarfa'u ghairu makana walau wadian. Apakah orang yang kita sambati itu akan mampu memberikan solusi yang sesungguhnya? Padahal yang menyebabkan satu peristiwa yang terjadi adalah bagian dari kehendak, makana huwalahu wadian. Sapa iku menika Gusti mangkane diajak fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mulai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Kanjeng Nabi sing liya kabeh, wali-waline Gusti Allah sampai ustaz-ustaz kabeh iku ngajak fafiru ilallah. Artosipun napa? Diajak ayo ngilingi nyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maringi skenario bagi setiap kehidupan manusia masing-masing. Kita jalani, kita lampahi, sak dermo nampa, sak dermo nglampahi sambil kita ikhtiar membenahi diri, bermuhasabah mungkin ada yang salah dalam kehidupan kita harus kita selesaikan. Kita punya masa lalu sampun kepungkur toh, sampun lewat. Ya sudah, biarkan masa lalu. Meskipun masa lalu bukanlah masa lalu. Dalam hal ini saya nggak setuju sama lagunya Inul itu. Masa lalu
Biarlah masa lalu. Ya masa lalu. Kalau ini aku nyanyi. Aku janjilan ini mesti nyanyi. Ya. Ya masa lalu ini artinya ya itu adalah sebagai satu ibroh, satu pelajaran bagi kita. Ibrotan nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Sampai ndelok sejarah umat-umat terdahulu itu sebagai ibroh. Biar tidak terjadi lagi. Kita pelajari modusnya, modus operandi. Ya masa lalu itu adalah satu ibroh. Tetapi dengan batinnya kita bisa nyambangi masa. Lah secara fisik nggak bisa kita ngulangi lagi peristiwa itu terjadi mimpi kita. Tapi kalau kita menyambangi dengan doa itu kan bisa. Itu batinnya. Sampai dua masa lalu yang gelap gulita, yang buram. Ya kita sambangi lah. Nggak usah diceritakan dan dibuat bangga. Aku pernah ini ceritanya bangga. Wah, jangan. Ya biar kamu tutuplah kehidupanmu yang gelap itu. Sambil sambangi masa lalu yang gelap kita dengan doa tadi itu sama istighfar Gusti Allah. Enggak usah diceritakan wis jarno. Dan jangan merasa opo yo kira-kira aku diterima nih Gusti Allah. Pasti diterima. Kalau Anda mulai ada rasa penyesalan dalam hati itu berarti ada cahaya Allah Subhanahu wa taala yang telah mendekat dirimu, berarti Allah mengantarkan kita kepada jalan yang akan. Saya punya itu orang yang tiap hari saya temani itu punya masa lalu yang luar biasa gelap, orang yang kaya. Apa sih nggak dianu kuwabe wis. Mulai A sampai iya kehidupan yang manis, yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Tak suruh sudahlah diam saja, nggak usah diceritakan. Jangan jadikan satu kebanggaan. Anggap benar like sampai pas di keinginannya ku jatah atau Gusti Allah. Dikai fasilitas, ini dikai jatah enak berarti ya. Jatah enak. Ya padha sampean poso. Main poso kata poso bener. Ya wis enggak apa-apa lah masa lalu itu fasilitas Anda dulu. Untuk urusan jika kita kemudian sadar ya sudahlah. Kita lakukan yang itu urusannya aku harus nyaur piro wis gak usah dipikir iku wis. Yang penting ke depannya ditata kehidupan yang baik itu aja. Apakah diterima? Pasti diterima. Gusti Allah gak kaya awake sampean dendam. Gusti Allah ndak ada. Care, Gusti Allah care. Coba tanu wis dirungono sih wedok di rumahku. Itu Gusti Allah saya jam begini. Iya, di rumah saya ora dilarang hukum tak ubah lagi eling. Tak putar kembali kapan bahwa alam bisawab ya. Tapi enggak lah ya. Jadi yang terpenting bagi kita fa kaifa yarfa'uhu makana wa wadi'an. Apakah kalau kita bersandar kepada manusia akan mampu membebaskan kita dalam arti yang sesungguhnya, padahal Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan permasalahan demi permasalahan yang kita alami. Man lam yastati'u ayarfa'u hajatan, orang yang tidak mampu untuk memenuhi hajat an-nafsi dari dirinya sendiri. Manusia itu kan dhaif, kan lemah. Gak mungkinlah manusia itu bisa memenuhi standar kehidupannya itu sendiri. Nggak baju kan gak iso. Gak bisa. Butuh kehadiran orang lain minimal. Lebih-lebih dalam hal nikmat yang imdad butuhnya Gusti Allah. Fa kaifa yastati'u ayyakuna la an ghairihi rafi'an. Wong sing gak iso bebasno awake dhewe karena lemah yang melingkupi dirinya, apakah mungkin ia itu akan mampu membebaskan orang lain? Wong nang awake dhewe gak iso. Nang awake dhewe gak iso. Apa maneh kate ning wong liya. Ya kan? Jadi makanya logikanya sudahlah, mari kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu sampai mengetuk pintu langit, sampai ketuk pintu-pintu rahmanianya Allah Subhanahu wa taala, sampai bersimpuh, insya Allah disitulah fasilitas Allah akan diberikan, kita akan diberikan anugerah-anugerah yang tidak terhingga daripada apa yang kita bayangkan. Ya moro-moro ono dalan keluar gitu aja. Seiring dengan perjalanan waktu nggak iso sakal ini. Seiring dengan perjalanan waktu kita akan diantar.
Makanya kata Ibnu Athaillah, hidup ini bingkailah dengan pandangan al-man'u ainul, atau apa yang tidak diberikan hari ini oleh Allah kepada kita sesungguhnya adalah skenario pemberian Allah di kemudian hari yang lebih baik dengan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu. Sehingga hari ini kita ya santai, ada hari esok, sambil bekerja keras, sambil memantaskan diri, bersiap-siap menerima anugerah pemberian Allah. Oh, berarti aku kurang kreatif. Bukilah tak asal kreativitas saya, sehingga saya akan menyongsong masa depan yang lebih baik, kan gitu. Itu adalah merupakan pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini benar-benar menyentuh kesadaran kita yang paling dalam. Terlebih bagi saya, semoga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama-sama kita dijadikan oleh hamba Allah yang kamil, yang tampilan lahiriahnya ya sama sebagaimana orang biasa, tapi kita bermohon kepada Allah hati kita diberikan hati yang jafu, yang senantiasa mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya kami serahkan kepada Gajah ya. Gajah sampean tungani, sampean celuk polo-polo sampean jadi dijaga oleh Gusti Allah. Amin. Allahumma bihamdika ismikal a'zam wa bi syai'ika wa qadratika wa bi barakatika wa Allahumma inna nas'aluka wa afiyatan fil jasad, kesyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taqabbal maut wa rahmatan bikal maut wa maghfiratan ladal maut. Allahumma hawwin alaina fi syafa'atil maut wa najatan min al-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi kulli hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fikna min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi wa'afana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa anisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'afana bi barakatihim wa dinal husna wa amisna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'afana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihi wa Rabbuna al-kafi wa sadana al-kafi wa jadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi wa sadana al-kafi wa jadana al-kafi kulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna